Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam malam sedang kita melaksanakan acara khutbah kitab khataman kita. Tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menakdirkan khatamnya kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hasyim Asy'ari, di mana Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat penting keberadaannya, terutama di zaman seperti sekarang, di mana di zaman sekarang ini kebenaran dan kebatilan itu sudah dicampur adukkan, antara sunnah dan bid'ah itu sudah saling ditutup-tutupkan. Terkadang sesuatu yang bukan bid'ah dibid'ah-bid'ahkan. Terkadang sesuatu yang sebenarnya bukan sunnah malah diwajib-wajibkan. Jauh sebelumnya Sayyidina Syekh Hasyim Asy'ari ini sudah mengumpulkan dan merangkai karya yang sangat penting, ialah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di dalamnya banyak terdapat keterangan tentang masalah itu, tentang golongan-golongan yang akan muncul, termasuk golongan-golongan Wahabi dan yang lainnya, yang nantinya golongan itu akan membuat fitnah di kalangan umat Islam, yang akan merubah hukum yang asalnya hukum suatu amal perbuatan itu baik, akhirnya dengan orang Wahabi itu dibid'ah-bid'ahkan dengan berbagai macam metode dan cara, dengan memanfaatkan kebodohan umat Islam yang sebagian besar memang sekarang tidak begitu mengenal kepada agamanya sendiri. Dan di dalam kitab itu, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini juga disebutkan di dalamnya tentang tata cara mengambil ilmu dari guru yang seharusnya, dari guru yang benar. Jangan sampai mengambil ilmu dari orang-orang yang ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga di dalam kitab itu diterangkan tentang sunnah-sunnah para ulama yang telah memberikan contoh kebaikan kepada kita, di mana dalam hal yang tidak berkaitan dengan ubudiyah, seseorang dianjurkan untuk membuat suri tauladan yang baik untuk diteruskan oleh generasi selanjutnya. Dan itu bukan bid'ah, karena bid'ah hanya ada di dalam ibadah. Sedangkan di dalam yang bukan ibadah, seperti prosesi tahlilan, prosesi maulidan, juga perayaan Isra Mi'raj dan lain sebagainya, itu tidak ada bid'ah di dalam itu, karena tidak ada ubudiyah di dalamnya. Yang ada justru hanyalah adat istiadat, adat istiadat belaka. Menunjukkan dalam kitab dia kena keterangan tentang kiamat, termasuk merebaknya fitnah di dunia, sehingga fitnah itu melampaui kepada batasan-batasan negara, batasan-batasan benua, itu akan terkena oleh fitnah. Termasuk tanda-tandanya kiamat di situ nanti agama seperti baju, bisa dipakai bila mana perlu dan bisa dilepas juga bila mana memang
diinginkan. Tanda-tandanya kiamat, baik yang besar atau yang kecil, itu diterangkan di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk orang-orang yang meninggal dunia itu ternyata masih bisa mengetahui kepada kabarnya orang-orang yang masih hidup. Itu ada di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk di situ diterangkan pula prosesnya orang-orang baik yang meninggal atau orang-orang jahat yang meninggal. Itu diterangkan di kitab itu. Sehingga kitab itu menjadi sangat penting bagi kita, terutama kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dengan kitab itu kita bisa mengetahui batasan sejauh mana dan seperti apa akidah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yang memang terkenal dengan ajaran tawassut tengah-tengah. Tidak naklito, tidak aklito, tapi menggabungkan antara keduanya sebagaimana Rasulullah SAW juga menggabungkan di antara keduanya itu. Sehingga agama itu menjadi sempurna, agama itu menjadi ideal dan tidak pernah usang oleh zaman. Oleh karena itu Nabi sarana setelah hatam kitab dia sebenting nyari barokah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul yang mana dengan jasa beliau juga akhirnya ada Nahdlatul Ulama, dan dengan Nahdlatul Ulama negara Indonesia ini kemudian bisa berjuang untuk merdeka. Kita tidak rebutan jasa, tetapi diakui atau tidak, semua kristalisasi perjuangan bangsa Indonesia ini akhirnya menjadi satu titik fokus jalan Nahdlatul Ulama. Karena dengan Nahdlatul Ulama terciptalah persatuan yang menggelorakan perjuangan terhadap penjajahan. Bahkan Nahdlatul Ulama ini kemudian beradu fatwa dengan para habaib, karena sebagian habaib itu mendukung Belanda. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya yang kemudian menggemparkan Nusantara ini dengan perjuangan, akhirnya Indonesia bisa dipertahankan kemerdekaannya. Itu jasa-jasanya Nahdlatul Ulama. Walaupun sekarang itu banyak dibuang di kitab, di buku-buku sejarah, itu banyak dibuang, sehingga seakan-akan dalam buku sejarah itu yang paling berjasa adalah Soekarno. Padahal baca sejarah itu, sewaktu Soekarno diminta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno menolak. Karena menurut Bung Karno waktu itu masih belum bisa. Orang pejuang-pejuang NU lah yang memaksa. Waktu itu diculik Soekarno itu dengan Pak Hatta, itu diculik, dibawa ke rumah yang tempat kemerdekaan itu, kemudian diyakinkan untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Gitu. Tapi di buku sejarah kan sepertinya hanya Pak Soekarno yang berjasa. Gitu ya. Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Orang-orang yang kalah hanya bisa menjadi debu dalam sejarah, perkara yang tidak disebutkan. Padahal orang NU sebenarnya tidak kalah, tetapi mengalah. Ketika negara sudah merdeka, anak-anak santri yang berjuang itu disuruh milih apakah akan terus berada di tentara Republik Indonesia, atau ada di kepolisian, atau kembali ke pesantren. Akhirnya lebih banyak dari beliau pejuang yang santri itu kembali ke pesantren, melepaskan jabatannya dari tentara. Nah itu kembali ke Montreal. Baru nanti ketika PKI meletus, pemberontakan PKI, muncul lagi para anak santri itu untuk mempertahankan kedaulatan
Pancasila, memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia yang waktu itu hampir saja dikhianati dan dikuasai oleh PKI. Muncul resolusi jihad yang kedua yang menyatakan wajib berperang melawan PKI. Nah itu akhirnya terselamatkan lagi Indonesia ini. Terselamatkan lagi Indonesia. Nah di situ itu peran ulama dan Nahdlatul Ulama. Makanya kita alhamdulillah kita bersyukur menjadi bagian dari murid-murid para ulama tersebut, ngaji kitab-kitab beliau dan juga terutama mengamalkan ajaran-ajaran yang telah beliau dirikan terutama di Indonesia ini. Semoga kita semua dengan Allah Ta'ala diberikan hidayah dan pertolongan sehingga kita semua bisa tetap istiqomah mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ini yang bisa disampaikan karena ini acaranya takut padat. Kita sambung dengan doa bersama. Nanti setelah itu zikir bersama dulu, kemudian doa bersama. Setelah itu makan bersama. Ini adat istiadat pesantren ini ya. Aja ada itu pesantrennya. Makan bersama ini baru itu tasyakur kepada Allah karena hatam. Semoga ke depan kamu lebih banyak kitab yang hatam dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.